Kembali lagi dengan saya, sahabat Andoy. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang siswa sekitar kelas 11 sampai dengan 12. Namun bisa menjadi seorang miliarder pada usia 19 tahun. Penasaran? Ikuti ceritanya. Jangan lupa subscribe karena gratis tis, dan like video ini, berikut nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, Alkisah diceritakan seorang top pada film The Billionaire atau miliarder. Menjadi seorang miliarder diawali dengan seorang gamers. Dia sangat menyukai games dan menghasilkan dengan bertransaksi pada game tersebut. Namun sang ayah sangat menentangnya, apalagi ibunya. Namun sang ibu terkadang mendukung, tetapi sang ayah tidak sama sekali. Ketika kelas 12, ia bisa membeli sebuah mobil sedan yang cukup mewah dan sering berjalan dengan doinya. Namun sang ayah sangat tidak setuju. Ketika ia sampai titik hampir puncak, mempunyai uang yang cukup banyak, ia berinvestasi, membelikan uangnya dengan membelikan sebuah PS dengan jumlah 50. Namun ketika ia sampai ke rumahnya, ia melihat barangnya, ternyata barangnya rusak semua. Lalu ia komplain kepada penjual, dan sang penjual, "Kamu telah tertipu." Ia marah, merusak toko tersebut dan dikejar oleh sang penjual. Namun ia berhasil lolos dan melarikan diri pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, di tengah perjalanan ia bertemu dengan sang ayah dan mengajak pulang. Ketika di mobil, "Nak, sudah cukup. Kamu merugi pada bisnis real. Selamat datang di dunia nyata." Dan sang ayah memberikan uang beberapa gepok yang cukup tebal. "Ini untuk kamu biaya sekolah." Namun sang anak menolak, "Maaf, saya bukan karyawan Anda." Cukup sombong emang ternyata. Dan ia pun meneruskan bisnisnya. Setelah ia bangkrut, ia menjual dengan harga murah. Lalu ia pergi berjalan ke swalayan untuk melihat-lihat mesin yang ada untuk membuat makanan. Dan ia pun jatuh cinta pada sebuah mesin pembuat makanan kacang di daerah sana. Ia pun membeli dengan harga yang cukup mahal. Ia pun mulai dari situ catat bagaimana cara membuat supaya enak rasanya dan laris manis. Ketika ia mengunjungi pasar, ia melihat orang berjualan dengan memberikan diskon, ia catat. Ia melihat orang berteriak-teriak untuk mempromosi, ia catat dengan catatan tersendiri. Dengan begitu ia praktekkan cara membuatnya, cara promosinya, hingga ia bisa menjualnya. Ia pun menyewa tempat lahan kecil di sebuah swalayan. Pada awal-awal dia tidak memiliki penghasilan yang tinggi, cukup rendah. Penjualan tersebut dibantu seorang yang disebut pamannya pada film tersebut. Ia pun tak putus asa dan akhirnya ia menemukan apa yang salah, yakni tempatnya kurang strategis. Ia pun pindah dengan harga yang lebih mahal, namun tempat yang lebih strategis. Alhasil, ia pun berhasil meraup keuntungan yang lebih besar, bahkan membuka cabang di beberapa swalayan. Kesuksesannya belum sampailah titik. Ia pun menemui masalah baru, yakni karena asap yang ditimbulkan dari pembuatan makanan tersebut, ia dicoreng dan tidak diperbolehkan lagi berdagang. Alhasil ia pun bangkrut, menarik semua cabang dari swalayannya dan tidak mempunyai penghasilan. Pada saat itu pun ternyata sang ayah mempunyai hutang yang cukup besar, yakni
40 juta di negara tersebut. Dan sang ayah pun meminta anak tersebut untuk kembali ke Cina, ke kampung halaman sang ibu. Namun ia menolak. Ia ingin melanjutkan kuliahnya ke jenjang sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan melanjutkan bisnisnya yang telah ia dirikan. Ia pun pada saat itu mencoba memasuki perguruan tinggi dengan uang tanpa dari ayahnya. Ia ternyata mengambil jimat sang ayah dengan diam-diam dikarenakan bisnisnya yang sedang bangkrut. Alhasil ia pun mempunyai hutang pada waktu tersebut. Ketika ia bangkrut, ia pun sangat pusing. Mengapa bisnisnya bangkrut dan rumahnya pun telah disita Bang pada saat itu. Ketika itu sang pacarnya mengajak jalan dengan menggunakan mobil. Dan pada saat itu ia diberikan snack, yakni rumput laut. Ia pun memakan dan memikirkannya. Ternyata ini enak rasanya. Dan ia pun berpikir bagaimana kalau saya berjualan rumput laut. Alhasil ia pun membelikan uang sisanya ke dalam bentuk rumput laut sebanyak 2 box atau 2 kardus. Ia pun mencoba menggorengnya. Namun setelah ia goreng, dibantu dengan yang disebut pamannya, ia selalu gagal, pahit, terlalu banyak minyak dan lain sebagainya, sampai persediaannya habis semua yang dibeli tadi. Pamannya pun berkata, "Wahai Top, paman tidak mau lagi membuang-buang uangmu. Tenang paman, kita tidak akan membuang uang saya lagi, dikarenakan kita sudah tahu formulanya." Ia pun menjual semua apa yang ia punya, termasuk semua komputer yang ia gunakan untuk bermain game pada waktu usia SMA. Pada saat ia menjalankan bisnis, ia merelakan waktu kuliahnya. Mengapa? Karena dia ingin fokus ke dalam bisnis. Alhasil kuliahnya pun terlantar dan tidak diteruskan. Ketika ia membeli lagi rumput laut dengan jumlah yang banyak, yakni 2 box seperti semula, ia pun meninggalkan untuk mengurusi perguruan tinggi yang terlantar. Dan pamannya menggoreng. Alhasil ketika ia pulang, datang seorang pacarnya dan bertanya, "Wahai Top, kemana saja kau?" Dia itu sangat khawatir kepada Top. Dan Top pun mengusirnya. Entah apa yang dipikirkannya. Dan ternyata perempuan itu pun pergi dan tak pernah kembali. Dan ketika Top masuk ke dalam rumah, ternyata sang paman jatuh bergeletak di bawah hujan yang turun deras. Ia pun menangis dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika sang paman di rumah sakit, sang pacar meninggalkannya dan ibu beserta bapak di negeri Cina karena mempunyai hutang yang cukup besar. Ia pun hampir putus asa. Namun ia melihat sebuah rumput laut yang jatuh dan kehujanan. Lalu ia goreng kembali dan ternyata rasanya enak, luar biasa. Keesokan harinya ia langsung menuju pamannya yang di rumah sakit dan memberikan, "Wahai paman, cobalah rumput laut hasil gorenganku." Sang paman mencobanya dan alhasil rasanya cukup enak. Dia berkata, "Top, bagaimana kau melakukan ini semua?" Dia menceritakan bahwasannya pamannya ketika menggoreng menjatuhkan 1 rumput laut dan menjadi basah. Ia pun menggorengnya dan alhasil menjadi formula yang luar biasa. Inilah awal dari kesuksesan sang Top. Ketika ia berhasil menciptakan formula, ia membungkusnya dengan bungkusan yang cukup sederhana, ditempeli sebuah stiker. Ia pun laris menjualnya.
Namun ia berpikir bagaimana cara supaya penjualannya lebih meningkat. Ia pun waktu itu berbelanja di toko swalayan membeli sebuah makanan ringan. Ketika ia mencobanya, dia teringat, toh bagaimana jika saya menjual barang saya di toko swalayan ini? Ia berpikir, dan akhirnya keesokan harinya ia mencoba mengajukan makanannya dengan menunggu dari jam 9 sampai jam 11. Ketika di kantor tersebut, ia bertanya, "Maaf, Mbak, kalau bahasa kita, kok saya belum dipanggil juga?" Ternyata dia belum menulis catatan kepada wanita yang ada di sana. Bagaimana kami bisa tahu Anda sudah datang kalau Anda belum menulis daftar hadir? Setelah menunggu sampai 5 sampai 7 jam, ia baru bisa mempresentasikan barangnya. Dan ternyata barangnya tidak terima. Why? Yang pertama dikarenakan ukuran volumenya terlalu besar dan masih sangat sederhana tanpa label apapun. Ia pun berpikir bagaimana membuat kemasannya menjadi lebih menarik. Ia pun pergi ke toko percetakan untuk membuat kemasannya lebih menarik. Ketika ia mempunyai sebuah kemasan yang lebih menarik, ia pun kembali lagi dan menunggu dari awal buka hingga hampir tutup jam 7 hingga jam 5 sore. Ia pun putus asa dikarenakan seseorang yang ingin ia temui sangat sibuk dikarenakan berhalangan ada rapat yang lebih penting. Ia pun dengan rasa putus asa memberikan semua makanannya yang sudah memiliki kemasan kepada security. Dan ia pun pulang menelepon kepada ibunya. "Wahai Ma, ada apa Top?" "Tidak, saya hanya ingin telepon saja. Sebenarnya tapi ia sakit hati." Ketika pada saat itu ternyata seorang yang ia temui mencicipi makanan yang diberikan kepada security tadi. Alhasil ia pun dipanggil dan makanannya diizinkan dan harus memenuhi kebutuhan standar untuk dikirimkan ke beberapa cabang yang ada. Ia pun di situ membuat sebuah pabrik yang secara cepat, praktis, dan efisien. Dan setelah waktu yang ditentukan, datang inspeksi untuk memberikan standarisasi perizinan kepada Top. Dan alhasil ia pun sukses dan diberi izin. Dan akhirnya Top tersebut mendapatkan izin lisensi dan mengirimkan barang kepada toko swalayan dan dikirimkan ke beberapa cabang. Dan akhirnya pada 2 tahun Top menggeluti bisnis ini, pada usia 19 tahun ia pun bisa menyelesaikan hutang yang ayahnya punyai. Mungkin kawan, inilah sebuah kisah inspiratif yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai generasi muda, kalau ada yang kita bisa kerjakan sekarang, kenapa harus menunggu? Dan yang poin yang saya anggap penting juga, sekolah itu tidak menjamin kita sebagai sukses. Kita sebagai orang sukses. Rocky Gerung pernah mengatakan bahwasannya ijazah adalah tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Wahai kawan, kita pada zaman 4.0 ini sebenarnya ijazah tidak terlalu diperlukan, namun soft skill, talenta, dan kemampuan kita yang sangat diperlukan pada zaman ini. Banyak orang-orang sukses berpendidikan tidak terlalu tinggi, namun ia mempunyai income sampai ratusan sampai triliun. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mari kita sebagai generasi muda untuk berkreasi sedini mungkin. Apa yang kita petik itu adalah yang kita tanam. Terima kasih. Why? Sahabat Andoy.
Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Andoy.